hilang piti 10.000 Pak. Mau rawong-rawong yang menangi Pak. Tu lalu orang mana menangi yang hilang piti dan Pak 10.000. Kau nak ganti aja. Ganti 10 Pak. Tambah kacang tangi Pak. Tu Pak menangi orang lain je. Ya Pak, kau nak hilang kan 20 dari tu. Ada tak ada orang piti. Misalnya gini, motor rapak diceluk orang. Orang kikik ribut Pak. Kalau orang tak kikik diceluk orang motornya Pak, tu bersedekah. Sedekah tak pasu nama Pak. Nya bersedekah ku dua jenis Pak. Kata Allah wa anfiqu taw'an aw karhan. Bersedekah lah sukarela atau tak pasu. Maka yang diceluk orang tu sedekah yang paling hebat. Bako paling hebat sedekah, nya pergi japui langsung. Dah hebat tu Pak. Apa kalau bersedekah cari orang kan penerimanya? Ikutnya pergi japui langsung. Nah hebat sedekah. Diceluk orang tu dah hilang tu Pak. Jangan kata hilang tu. Yang hilang justru yang punya bapak yang dipegang sekarang tu hilang tu, mati dibagi orang gitu. Yang diceluk orang tu yang punya kita itu. Kalau ada harta ibu bapak dicuri orang, itulah yang milik kita. Motor bapak yang dicuri itu nanti ketika di padang mahsyar, ndak ada Grab, ndak ada Gokar, ndak ada. Maka datanglah kendaraan kita motor yang dicuri itu nanti itu. Dibalikkannya tu. Apa yang diceluk motor tu menyasar, manga ndak otonya celuk dulu. Di dunia orang kiki ni susah Pak. Pernah saya lihat di media sosial Pak, orang kiki kau makan Pak, nyo ambil nasi putih Pak, sepiring kadang, tu nyo cari di HP-nya menu restoran, ayam bakar, nyo tonton ayam bakar tu Pak, tu nyo makan nasi putih tu Pak, habis sepiring deknya Pak. Orang kiki begitu tu Pak, susah hidupnya Pak. Itu kejadian dulu Pak, katanya dia masak gulai ikan, itu ikan tu Pak, itu kuah dulu Pak. Jadi ikan hari pertama dikabik ikan tu dimasukkan ke dalam gulai tu Pak. Ala menggalagat tu nyangkek leh. Hari pertamanya makan gulai kuah rasu ikan. Ikannya lu masuk leh Pak. Hari kedua baru masuk ikan kecil. Tu orang nonton filem SpongeBob. Ada Tuan Krab. Oh Tuan Krab tu kikinya Masya Allah Pak. Ya. Tuan Krab tu bana-bana kiki Pak. Saya pernah lihat nonton Tuan Krab tu Pak. Jadi pernah hilang uangnya $1 Pak. Diambil keong ya, bawa ke lautan. Itu pancing keong Pak sampai panjang jangguinya Pak untuk mendapat uang $1 tadi Pak. Pak kalau dia bekerja mungkin gampang dapat $1 tu Pak gantinya. Tapi karena dia pikirkan yang hilang tu terus. Tu Tuan Krab tu begitu tu. Jadi kalau ada yang kiki tu yang merasa itu. Makanya dunia akhirat orang kiki tu merasa itu Pak. Susah hidup orang kiki tu. Makanya orang kalau kiki Pak itu laluknya pun tak nyaman. Percayalah. Ibu bapak kalau kikir tidurnya tidak nyaman tu. Maka ibu kalau banyak di harato di rumah tu kiki ibu kan, lalu ibu dah lama kalau tu. Apa yang berbunyi ibu dah lalu sampai pagi itu. Betul. Manci saya bunyinya. Kalau orang nak kiki tak ada masalah. Datang penciluk ambil salah mana kata jujur payah. Tak masalah. Gitu. Kalau orang nak kiki. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala LLDikti wilayah 10, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan LLDikti, Bapak Ibu hadirin istimewa nih, para pemuda-pemudi ya. Jarang-jarang ya seramai ini anak bujang Pak ya. Anak bujang yang muda-muda ya. Mudah-mudahan ini ya mereka ini seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih, ada 7 manusia nanti di akhirat di padang mahsyar yang diamankan Allah. Saat manusia berdiri kepanasan di padang mahsyar dalam suasana yang mencekam, kata Nabi, manusia berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar itu, ada 7 manusia yang diamankan nanti di padang mahsyar. Salah satunya kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah, surat 104 ayat 1 sampai ayat terakhir kalau waktunya cukup. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu annama lahu akhlada
kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Artinya, celakalah semua orang yang mengumpat lagi mencela, yaitu orang yang menghimpun-himpun harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira kalau hartanya itu akan menjadikan dia kekal. Jangan begitu, kelak dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apa neraka hutamah? Itulah api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati manusia. Lalu mereka ditutup rapat dari atasnya dengan api, dan mereka pun diikat di tiang-tiang yang panjang yang terbuat dari api. Nah, itu sederhananya arti surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jadi kata Allah, Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kata wail, celakalah. Well, ya. Well itu Bapak Ibu kalau diterjemahannya celakalah, tapi dia lebih dari makna celaka. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu well? Well itu apa? Maka kata Nabi, well itu jubun fi jahannam. Well itu adalah lembah di dalam jahannam. Jadi jahannam itu, Bapak Ibu, neraka itu ada lembahnya. Ibarat bumi ini permukaannya ada pegunungan, tapi ada lembahnya. Lembah itu yang paling dalam, yang paling di bawah. Karena neraka itu seperti sumur yang dalam, Bapak Ibu, ya. Itu kenapa malaikat penjaga neraka itu menjaga di atas. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat At-Tahrim ayat yang ke-6, kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka itu, jahannam itu dijaga oleh para malaikat di atas. Di atas. Jadi kalau malaikat menjaga di atas, pasti penduduknya di bawah. Itu kira-kira logikanya. Maka neraka itu jangan Bapak Ibu bayangkan seperti bangunan ini, ya di dalamnya ya ada orang. Enggak. Neraka itu seperti sumur yang dalam. Itu kenapa malaikat menjaga di atasnya. Yang kedalaman jahannam itu, kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifah. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas jahannam, kalau dijatuhkan batu sebesar onta, kata Nabi, dari atas jahannam itu, baru sampai di dasarnya, di lembahnya tadi, setelah 70 tahun jatuh. Jadi kalau batu besar sebesar onta dijatuhkan batunya, kata Nabi, 70 tahun jatuhnya, itu baru sampai di bawahnya, di dasarnya tadi. Itu berapa dalamnya kira-kira tuh, Pak Ibu, ya. Kalau batu jatuh kan berapa kecepatannya tuh, Pak? Itu gambaran dalamnya jahannam. Jadi kalau ada orang memanjat jahannam, itu berapa tahun waktu ke atas butuh tuh, Pak? Kalau ada orang ingin manjat, ya. Karena nanti ada orang ingin manjat jahannam. Dalam surah As-Sajdah kata Allah begitu, ya, kullama aradu ayyakhruju minha. Ada orang yang berusaha memanjatnya. Kalaupun terpanjat, nanti malaikat datang, dia lihat aja tuh dari atas, mencogok kepala lu, sipak langsung jatuh lah balik. Ya, begitulah gampangnya memasukkan orang ke neraka, karena di bawah dia seperti sumur yang dalam. Dan neraka jahanam itu, Ibu, kata itu Allah sebut begitu, ya, innaha tarmi bisyararin kal kasar. Itu neraka jahanam itu meledak-ledak. Allah sebut begitu dalam surah Al-Mursalat, ya. Neraka jahanam itu meledak-ledak seperti apa? Seperti bom, ya, dia meledak-ledak. Dan ledakan itu mencampakkan bunga-bunga api. Jadi ada bunga-bunga api. Dan satu bunga api itu, kata Allah, kal kasar, sebesar istana. Jadi satu bunga api itu sebesar istana. Dan yang paling dingin dari jahanam itu adalah bunga apinya itu. Jadi yang paling dingin dari jahanam itu, kata Nabi, bunga apinya itu, yang melontar sebesar istana itu. Dan kata Nabi, bunga jahanam yang paling dingin itu panasnya 70 kali dari api dunia. Bisa bayangkan kalau itu bunganya saja 70 kali lebih panas dari api dunia. Itu kira-kira yang di dasarnya tadi, itu sepanas apakah kira-kira? Maka nauzubillah, Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu, ya, mengolok-olok azab Allah. Tidak akan kuat kita menghadapi azab Allah. Jangankan masuk ke dalamnya, apalagi sampai ke dasarnya.
Mungkin karena tiupan anginnya saja kita tidak akan kuat. Karena zaman sekarang banyak orang suka mengolok-olok neraka, mengolok-olok azab. Ada bahkan seseorang, Bapak Ibu, katanya dia ingin masuk neraka karena nanti akan bikin arisan sama teman-temannya dalam neraka. Ya, ada Bapak Ibu ya. Masya Allah ya, na'udzubillah lah. Ya, dia katanya mau bikin arisan di neraka dan bikin konser dengan Michael Jackson katanya. Nah, coba Pak cari besok buku iyo. Ya. Sekarang banyak orang suka mengolok-olok azab tuh. Bahkan ada sebagai rumah makan sekarang dibikin mie neraka. Itu saya kalau wali kota saya tutup tuh. Itu menghina, itu mengolok-olok namanya itu. Ya, mie neraka, nanti datang pembeli, Pak. Bu, mie neraka cik level 1 lu je minta Pak Ibu. Ya enggak. Nah, bayangkan Pak. Baiklah dia lagi level 1 kita akan makan. Level 1 ciku rasanya kau caknya. Dia kan jadi olok-olok apa Ibu tu. Tak boleh. Ayam neraka, sambal neraka. Tak boleh dia olok-olok apa Ibu. Memang tak boleh. Memang begitu aturannya. Ya, kita kalau tidak percaya tidak apa-apa. Silakan tidak percaya. Tetapi kalau mengolok-olok jangan mengolok-olok azab Allah. Mengolok-olok azab Allah itu tidak boleh. Tidak akan kuat kita ya merasakan, jangankan masuk ke dalamnya, menahan hembusan angin jahanam saja kita tidak akan kuat. Karena sebegitu panasnya. Nah, kata Allah, ada satu bahagian dari azab neraka itu namanya wail. Wail itu lembahnya. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi, api neraka pun berlindung kepada Allah dari wail tadi. Api neraka berlindung kepada Allah dari lembahnya itu. Saking panasnya, karena api jahanam itu, lembah itu ganas pula, dia makan api pula. Karena begini Ibu, api yang paling panas itu dia makan api. Kanibal dia Ibu. Jadi well itu, lembah jahanam itu sudah kanibal, saking panasnya dia makan api. Ada api makan api, Bapak yang belajar fisika, itu api kalau sudah sampai temperatur yang paling tinggi itu dia akan makan api itu Pak. Ya, itu api yang paling ganas tuh kalau dia sudah makan dirinya sendiri. Nah, itu well tuh begitu tuh. Nah, makanya well tuh tidak dikasih alif lam, bukan al-wail tapi wailun dalam bentuk nakirah untuk menjelaskan, tidak bisa digambarkan betapa dahsyatnya itu api yang akan dihuni oleh orang-orang yang akan disebutkan Allah. Siapa mereka yang akan menempati well itu? Satu, humazah. Kalau di terjemahan itu diartikan mengumpat. Tapi humazah itu bukan mengumpat Bapak Ibu. Bukan. Memang salah satunya iya mengumpat, tapi makna humazah itu bukan mengumpat. Humazah itu dari kata hamaz. Ha mim zai. Hamazah itu artinya menekan. Makanya ada huruf hamzah. Hamzah itu kenapa disebut hamzah? Karena ketika kita mengucapkannya ada tekanan dari dalam. Coba Bapak Ibu ucapkan A itu, ada tekanan dari dalam tuh. A. Nah, maka menekan itu bahasa Arabnya hamaza. Jadi humaza itu artinya orang yang di dunia hidupnya membuat orang lain tertekan. Jadi kalau ada orang suku Bapak Ibu menekan orang. Kalau mengejek, orang tekan perasaan dia. Makan hati orang dia. Ada ibu-ibu tuh sebagian tuh kalau mengejek ibu kok, ibu-ibu hati orang dia. Ya enggak? Ada ibu-ibu hobi begitu tuh. Kalau ayo apa ada cie-cie itu. Tapi memang ada hobi orang begitu. Pokoknya kalau dia bicara itu selalu membuat orang tertekan. Ibu hati orang deknya. Kalau mengecek itu ancak orang tidak mendengar keceknya lah. Padi keceknya itu. Ibu hati orang deknya. Ibu-ibu yang suku model itu tampaknya paling bawah jahanamnya nanti itu. Yalah. Ya sama, ya siapapun ya. Itu kenapa begini Ibu? Humazah ya. Coba perhatikan katanya, humazah itu pakai tamar butah kan? Tamar butah tanda apa? Tanda pedusi, perempuan. Kenapa dipakai tamar butah humazah, tidak hamaz? Untuk menunjukkan yang suku membuat orang ibu hati itu memang ibu-ibu kalau mengecek. Itu maka dagi tamar butahnya tuh. Ya, maka dikasih tanda perempuan pakai tanggulnya, pakai bulik ya kan, ujungnya kan. Tanda bulik itu ada ibu-ibu tuh. Kalau tanda bulik-bulik pada banyak-banyak di ibu-ibu itu. Nah, jadi kalau tanda tamar buta itu tanda perempuan itu, maka yang suka membuat orang tertekan itu memang ibu-ibu. Ini banyak misalnya gini lah.
Ibu belanja, membeli sesuatu, enggak? Misalnya barang lado sekilo pak, 50 ibu, ambil 2 kilo lah, nyambian, pak tambah lah pak, bukan siko belanja, tapi besok pun dah balik lah. Itu humazah tu, ibu menekan dia tu. Maka ibu yang minta tambah belanja tu, ibu masuk jahanam sampai paling bawah nanti tu. Tak, dan suka minta tambah belanja sia. Dah ibu ya. Iya, kami jarang minta tambah belanjanya ibu. Kalau ibu belanja, itu maka ibu tu kalau ke pasar lama. Pertama nyotekan pembeli dulu. Enggak? Kalau kecik pembeli ko 50.000, nyo minta 20 tu. Enggak? Nyotakan dari pembeli ko supaya namu menjual. Enggak betul kerja ibu? Tu maka ibu tu kalau belanja lama, agonyo tu ndak tanggung-tanggung. Itu. Maka kalau lah pembeli berhadapan ju ibu ko, kadang sanggup pedagang ko nampak ibu ko langsung apa. Punya mago dak tanggung-tanggung, sudahlah mago dalam bawah. Itu beko minta tambah. Kalau ndak ada lagi tambah nyancam bapak tu. Sudah nak kamari dah caknya. Enak. Maka ibu-ibu yang suka minta tambah tu, siap-siap tu, itu ibu well tu. Tu makanya begini kata Allah apa? Wailul lil mutaffifin. Sama ya. Neraka well bagi orang yang curang. Siapa yang curang? Allazina izaktalu 'alan nas yastaufun. Mereka kalau membeli minta tambah. Karena orang minta tambah tu menekan orang kerajanya tu. Tatakan orang deknya. Ya. Karena ada sebagian pedagang kadang-kadang nampak ibu ko rasa anguk orang pedagang tu. Ya kan? Pasti ko mago, pasti ko minta tambah gitu. Ya sebagian ibu cubalah perhatian ke pasar, cubalah cari ke pasar belanja ibu tu ikuti ibu belanja ke pasar tu. Kalau tak begitu kerajuannya mereka. Jadi ibu minta tambah tu ibu curang sebenarnya tu. Kerana ibu lah sepakat harga tadi. Kan ibu lah sepakat barang 1 kilo 50, lah nyambian 2 kilo sesuai permintaan tu. Tu kenapa ibu minta tambah? Kecuali dari awal dia ada kesepakatan, Pak, kalau saya beli nanti 3-4 kilo, ada tak tambahan untuk saya? Ada ibu, silakan ambilkan 4 kilo. Tapi kalau tak, saya tak jadi. Dari awal boleh, tapi nyolah nyambian. Tu ibu pasonya. Itu yang humazah nama itu. Inyo menambah ibu tu dek takut tak akan jadi ibu balik. Iya tu. Jadi nyo tak paso menambah ibu tatakannya lah itu. Maka boleh hari ini ibu kalau ke Bali tak boleh minta tambah. Ya kan? Dalam itu tu tak beli daging, beli barang daging 1 kilo pak, satu ambil 2 kilo lah, tu lah nyambian. Iko gomok-gomok ke masuk saya lah. Itu tak perlu. Tak boleh. Kan sudah diambilkannya sudah ibu bawa saja. Kecuali sebelum tadi diambilkannya ada kesepakatan dulu di awal. Kalau nanti saya beli sekian, ada tak tambahan untuk saya? Ada bu, ada, ambillah. Tapi minta tambah tu tak boleh, tu yang namanya curang tu. Dan orang tu mau menambah bukan kerana dia ikhlas, tidak, kerana tertekan dia takut dia ibu tidak membatalkan tambahnya juga. Tu namanya humazah. Tu makanya dulu tak boleh perempuan ke pasar. Di masa Nabi, sahabat sejak dulu tak perempuan tak boleh ke pasar. Yang ke pasar tu belanja apa-apa. Ibu-ibu kalau ke pasar bertambah fitnah pasar. So kata Nabi, seburuk-buruk tempat tu pasar. Jangan kamu jadi orang pertama yang masuk pasar, dan jangan jadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Itu pesan Nabi begitu. Tidak ada tempat yang paling buruk kecuali pasar. Karena di pasar tu ada penipuan, kecurangan, kebohongan, kumpul semua di situ. Ibu-ibu kalau ke pasar bertambah buruk pasar tu. Kalau ibu termasuk humazah di pasar tu beko. Itu kenapa yang ke pasar tu kalau bisa apa-apa pe belanja. Cuman jawab kalau apa ke pasar belanja pak, itu dua orang takut orang rumah pak. Itu bedanya. Kalau sunnah Nabi memang bapak-bapak yang ke pasar, ibu-ibu tidak usah ke pasar. Itu. Bapak ibu-ibu tu kalau ke pasar pak nyo lama pak. Makanya ibu kalau ke pasar pak, kadang beda harga 500 nya pak, tapi nyo tanya satu orang menggali dulu pak. Tu bekonya balik ke situ balik pak, ke tapak pertama tadi. Latihnya, terompahnya TV dan pikir tu pak. Padahal beda lagu 500 yang tu. Itu yang namanya humazah tadi. Jadi Bapak Ibu, humazah tu umum. Semua orang yang menekan orang lain. Bisa jadi di kantor. Ada pimpinan ni pak, yang kerajanya menekan anak buah siapa?
ya kan, tunjangannya potong, ya nak, dalam ambek saketik nyo karik iko nyo, pokoknya mengancam saja. Beda pendapat langsung dimutasi, langsung diturunkan. Itu yang pejabat-pejabat yang begitu tu paling bawah nanti tu Pak tampaknya tu. Ya, kalau ada pimpinan yang suku mengancam-ngancam bawahan, yang bawahan kok tertekan deknya, ya kan? Kan ada begitu tu Pak. Ya, kalau ada pejabat-pejabat yang begitu, termasuk presiden Pak, siapa yang demo ditangkap, ya, siapa yang demo masuk penjara, siapa yang mengkritis dikriminalisasi, sama tuh Pak, sama. Tuh humazah Pak, dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Kalau hidupnya membuat orang tertekan, itu tempatnya humazah, itu neraka. Humazah itu namanya itu. Siapapun dia kalau menekan orang, ya. Jadi kalau orang berbeda dengan kita, ya biarlah hak dia. Kalau yang mengkritik kita, terima, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang dipresur karena memang berbeda pendapat, karena memang dia kritis, lalu dikasih tekanan-tekanan tertentu, yang menekan itu namanya humazah. Ini aturan umum untuk siapa saja. Untuk suami juga begitu. Karena ada suami kok Pak yang hobi membuat istri kok tertekan, sehingga istri kok lah kurih badannya Pak. Ya. Ada ibu-ibu kok Pak lah kurih badan kok Pak, menahan perasaan. Maka nanti dia Pak. Dulu sebelum menikah jua Pak ko rancak bakilik badan ibu ko. Meminyak badan ibu ko. Lama nikah jua Pak ko lah kusui ibu, lah balumui ibu ko. Ya kan? Ya dan yo pada sudahlah belanja dah cukupnya lagi saringi tu sabanta dapet itu. Maka suami-suami yang begitu itu tampaknya jahanam paling bawah tu, yang membuat istri ko tertekan. Memang istri ko tertekan deknya. Ya kan? Tak ada wilayah untuk isteri ko sedikit merasakan ya kebebasan, tak ada, nyotekan tadi, ya kan, minta belanjonya saringi, kan kamari ko adonyo, pokoknya tak ada yang elok isteri ko, ya kan. Makanya kadang-kadang ada isteri ko sebagian ko lah pulang suaminya buka pagar kan, aja baca kursi langsung Pak. Ya kan. Ya asa pulang ibu ko makan hati dari deknya, maka baca kursi deh gitu ya. Sangku setan pulang mungkin kan. Tapi memang ada suami-suami tipikalnya begitu Pak, yang hobinya menekan orang. Jadi ibu ini tak boleh, ya, tak boleh kita kalau bicara kebijakan kita, keputusan kita yang sifatnya membuat orang lain tertekan, itu tak boleh. Nah itu namanya humazah. Ya. Lalu katalah siapa lagi? Lumazah, mencela, lidah. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang ke neraka? Kata Nabi, lidah. Lidah dan kemaluan. Al-fam wal farad. Makanya Bapak Ibu sekarang bukan hanya dengan lidah ya. Maksud al-lumazah sekarang tidak hanya dengan lidah, tapi dengan ujung jari. Bapak Ibu nulis di WA group, komentar di WA group, itu lumazah itu. Itu makanya Bapak Ibu di WA group itu kalau tidak penting, kalau tidak urusan kita, kalau tidak ada hubungan dengan kita, tidak usah komentar. Kadang kita bercanda Pak, awak bergarah sesama awak, cuman garah awak aku kadang menyinggung orang, membuat orang lain tersakiti perasaannya. Itu namanya lumazah. Memang begitu, tidak boleh. Tidak boleh kita ini membuat orang lain ibu hati, ya, tertekan perasaannya. Itu dengan jari-jari kini yang paling banyak Pak. Makanya banyak terjadi keributan di WA group Pak. Itu gara-gara bercanda yang memang tak urusan kita. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang itu baik? Kata Nabi, tanda Islam orang itu baik itu tarkuhu ma la ya'ni, dia tidak berkomentar yang bukan urusan dia. Yang bukan urusan dia tidak berkomentar, karena takut nanti ucapan dia itu membuat orang lain sakit. Itu namanya lumazah. Makanya ada seorang suami Ibu bercerai dari istrinya. Istrinya perangainya masalah, memang buruk perangai istrinya. Akhirnya dia bercerai. Dan setelah bercerai, kawannya bertanya, "Ba'a perangai mantan istri ya Pak?" Apa kata bapak tadi? Dulu waktu dia istri saya, tak pernah saya ceritakan keburukan dia. Sekarang dia orang lain, tak ada urusan dengan saya. Apa pentingnya saya menceritakan keburukan dia pada orang lain? Itu Islamnya baik. Dia tidak berkomentar yang tidak urusan dia. Makanya hati-hati dengan lidah dan ujung jari ini Pak Ibu. Itu paling berat. Makanya katalah wa mayal fizu min kaulin ila ladaihi rakibun atid. Tidak ada satu pun yang Bapak Ibu pernah ucapkan, tuliskan, walaupun separuh kata belum jadi kata, tapi separuh kata, tapi sudah ada di hati kita apa maksud kata itu.
itu akan ditimbang, akan dihitung nanti di akhirat, dan itu akan memberatkan. Itu makanya kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, maka dia lebih baik diam. Diam itu lebih mengamankan dia. Makanya Bapak Ibu kalau di kantor, kalau tidak penting, tidak usah kita bicara banyak, diam saja. Kalau ditanya, minta pendapat, baru kita bicara. Tapi jangan kadang-kadang itu sebagian ibu-ibu ya, asal agak senggang langsung tiba ke ruangan kawan dia cerita. Enak. Memang ada hobi begitu. Pokoknya saketik ada ruang waktu tu langsung berkumpul ruang kawan. Tu motal itu. Nah, ibu-ibu kau kalau lah motanya 5 minit eloknya ibu. Minit kanamnya marah kurang itu. Sajalah ibu kamu. Sebab kalau nak menyabui orang kau tak seru loh ibu. Nya menyabui orang kau yang seru. Percayalah ibu kamu. Nah itu kenapa Nabi mengatakan kalau kamu ya beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maksudnya hari yang akhir itu ada sesuatu yang berat yang akan kamu rasakan nanti, itu perkara lidah. Maka kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, diam sajalah. Lebih aman, lebih selamat kamu di akhirat. Nah, tapi tentu Bapak Ibu, ya jangan pula ekstrim memahaminya. Mulai beku tu ibu antuk-antuk sedikit tu lah kan. Tanya kawan pun kok antuk saya ibu lai dan malah mengecek banyak kecek ustaz, tapi kok tanya Allah di akhirat canda bantu antuk saya tu ibu kesal namanya tu ya. Kalau bicara dipinta bicara, kita bicara, tapi jangan lumazah, jangan bicara kita tu. Makanya bahasa Minang ibu, mengangu kok kau mengecek, tak betul ya? Mengangu kok kau mengecek tu tak mengangu loh. Pakai pangana, pakai pikiran, pakai akal, pakai otak. Jangan mengecek alun dah fikir lah mengecek. Pikiran dulu dengan ketika kecek itu, lah selesai dipikir baru ngecek. Iko kadang lah sudah kecek baru tekanan di mana. Enak. Makanya mengangu dulu supaya sebab gini Ibu, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, apa yang diperlihatkan ke Nabi Ibu? Ada onta keluar dari batu kecil. Gampang keluarnya. Tapi begitu sampai di luar badannya membesar. Dia ingin masuk lagi ke batu tadi, tidak bisa. Bersusah payah dia masuk ke lubang batu tadi, tidak bisa. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, itu apa itu? Onta yang keluar di batu kecil dia sampai di luar besar masuk tak bisa lagi. Kata Nabi, itu umatmu nanti itu yang gampang mengeluarkan kata-kata. Begitu dia keluarkan kata-katanya sudah membesar, sudah menyebar ke sana kemari, ditarik tak akan bisa lagi. Kenapa apa? Karena sudah menyebar. Tak kini banyak cerita Pak, hoak namanya. Gara-gara share. Bapak Ibu yang men-share sesuatu yang belum tahu pasti benarnya, itu bagian lumazah juga. Inilah menyebar. Yang menyebar dapat dosa sama dengan pembuat beritanya tu. Makanya perintah agama kalau ada berita tentang sesuatu, fatabayyanu, klarifikasi dulu, cek dulu, jangan di-share aja langsung. Karena yang men-share dengan yang membuat berita bohong sama, yang membuat orang nama baiknya menjadi hancur. Kan sering sekarang begini Pak, apalagi tahun-tahun politik nih Pak. Sebentar lagi Pak, mendekati tahun 2024 nih Pak, 23 nih panas nih Pak. Orang akan saling serang, saling jatuhkan nama baik orang. Sekarang siapa yang mau jadi capres, coba perhatikan Pak, pasti diserang habis-habisan. Ya, dicarilah keburukan dia, disebarkan sesuatu yang boleh jadi itu adalah fitnah. Dan saya tak tahu Pak, kenapa negara kita kok begitu cara berpolitiknya. Kenapa kita kok menghancurkan orang? Ibarat kalau bahasa kita, pompa saja lampu kita. Tak perlu dipadamkan lampu orang, tak perlu ditembak kaca lampu orang. Ini memang ya agama kalau tidak dipahami dengan baik, begitulah yang akan terjadi. Coba mulai sekarang Pak, coba siapa yang mau jadi capres sekarang? Pasti diserang habis-habisan. Pasti itu. Nah, kenapa kita harus menyerang orang dengan begitu? Ya kita mukakan program kita. Kalau kita mau jadi pemimpin, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, sampaikan ke orang, biar orang menilai. Tapi jangan orang diserang, itu yang lumazah. Jadi humazah dan lumazah ini di Indonesia ini Pak, masalah sekarang masif. Ya, ini apalagi tahun-tahun 2023 ini Pak, itu panas sekali nih, menjelang bursa capres nih Pak. Nanti kalau sudah nanti tahap kampanye, lebih hebat lagi Pak. Maka Bapak Ibu kalau ada berita-berita tentang seseorang, tidak usah di-share. Jangan-jangan Bapak Ibu masuk bagian yang lumazah tadi, membuat orang lain tersakiti, hancur harga dirinya, hancur nama baiknya, padahal belum tentu benar. Ya, makanya diancam dengan ancaman serius, nerakanya paling bawah. Siapa? Humazah dan lumazah.
Siapa mereka yang humazah ini? Yang lumazah ini allazi jama'a malau wa adada, yang dia menghimpun-himpun harta dan menghitung-hitung harta. Maksudnya kikir nih Pak. Salah satu manusia yang sifatnya menekan orang, mencela orang, tu orang kikir. Itu salah satunya. Jadi orang kalau kikir Pak, dia suka menekan orang. Maka ibu yang suka magu balanjo tadi tanda kikir itu. Orang kalau tidak kikir dia akan magu. Ada ibu-ibu ke Pak membali bayam pun Pak nyuago je Pak. Bara bayam cekabek ibu, ya, bara lidi cekabek ibu 2.000, tak bisa 3.5. Tak. Tu kikir tu. Orang tak kikir dibayarnya saja tu 3-6 ribu. Andai pun dia mau 3-5 ribu, yang 1.000 tu anggap saja bersedekah ke dia. Justru itu sedekah yang paling hebat. Apa sedekah yang paling hebat Bapak Ibu? Yang orang menerima sedekah ibu tak tahu kalau ibu bersedekah. Ibu tidak menawar barang yang bisa ibu tawar. Itu sedekah yang paling hebat. Dia mau saja tu 3-5 ribu, tapi ibu tak mau tawar, bayar saja 6 ribu. Kalaupun mau, ibu anggap yang 1.000 tu sedekah untuk dia. Kadang kalau orang kikir tak begitu, rugi wak, agol lu. Dia makanya apa-apa kalau belanja Pak ke pasar, kau capek pulang Pak. Tiba dia tanya di ibu rumah, kau berapa kau? 10. Mak tak bagus tadi, kau bisa 6.000 kau caknya. Ada berangnya kawak Pak. Tu mak awak kau tak mau belanja ke pasar Pak, ada batu lah balik dia lah Pak. Itu. Siapa ibu kau paham Pak, memang bisa. Itu. Makanya orang kikir itu akan humazah. Ibu minta tambah tu kan, baik ibu kau minta tambah tadi supaya dapat lebih kan? Kan tak gitu. Orang kikir itu dia selalu ingin dapat lebih. Kalau bisa tak ada yang kurang, tak ada yang hilang darinya. Tu makanya kalau yang minta tambah tu kikir. Tu makanya orang yang humazah dan lumazah tu kata Allah yang suka menghimpun-himpun harta. Jadi yang menekan orang tu Pak, tanda orang kikir tu. Ya. Makanya kalau ada suami yang menekan istrinya, pasti suaminya kikir tu. Pasti tu Pak. Misalnya ibu minta belanja, cik apa? Hei, Pak tangguh BPT dulu, capek dah BPT macam. Katanya Pak. Tu tanda apa kiki. Kalau apa nak kiki, 2 hari PT sudah bagi, saya bagi PT 5 juta, 2 hari baru Pak. Bu lebih PT patang. Alun, Pak kok lunjau bilai ada ya? Aduh harusnya tu Pak. Harusnya model tu. Itu kalau suami tak kikir. Ya. Tapi kok kecil ibu, Pak tambah PT Pak. Lebih lah, capek mana biar tu tanda kikir tu Pak. Tu humazah tu. Ya tu. Ya, itu harusnya begitu tu Pak. Ya, kalau bisa Pak tanya. Ya, kan lebih PT patang ibu. Ya, aduh lepaknya. Lebih mana binya ibu Pak ya. Habis nak capek je Pak. Itu kalau bisa begitu dapat suami itu mantap tu. Jadi ibu kau dapat suami cutu, nyopasu ibu mampin PT tu, tu kau dapat cutu tu lah. Tu suami ibu lah serugo tu. Ya, tapi jarang-jarang apa gitu kan. Dok minta belanja pasti dia serengi ibu ndak. Yang suka menyerengi ibu tu pasti kikir. Ya tu. Pasti kikir ada ndak lah. Nah, lalu sama orang yang suka mencela itu pasti orang kikir. Pasti itu. Gini. Ada sebagian kau ibu-ibu misalnya kan, pacah piriangnya di anak. Ya piriang pacah piriangnya seminggunya berang ke ibu. Itu saja sabui kamari mengecek piriang kau pacah. Ya kan, dok tanggung berang ke anak. Kan ada sebagian kalau pacah piriangnya kan, tu kok jalan tu elok pakai mato, dah engak-engak aja lah. Dah itu. Itu lumazah namanya tu. Bakok model tu je mengecek ibu tadi karenanya merasa ruginya Pak lah pacah piriangnya. Ya nak? Orang yang merasa rugi itu orang kikir. Makanya kalau orang tak kikir, ni kalau orang tak kikir ni, misal pacah piriangnya di anaknya, di cucunya kan, pacah piriangnya, keciknya ke anaknya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, itulah sampai ajarnya piriang waktu, yalah. Kini kumpulan piriang tu. Kumpulan piriang tu masukkan ke tong sampah, beko wak bali lo balik. Itu tandanya Tuhan menyuruh wak sedekah ke tukang jual piriang. Itu tanda orang ada kikik tu. Ibu coba bayangkan, ibu kalau piriang ibu di rumah tak pacah-pacah 100 tahun lah, tu orang menggali piriang jual makan anaknya beko.
Dah apa ibu pikiran tu? Ha? Dah mungkin yang manung-manung jadi piring tu hari 100 tahun lah. Ibu membali piringnya tu pasti dakah kinyo tu. Maka Allah sengaja pecahkan piring ibu tu supaya ibu membali piring ke tukang jual piring supaya nya belanjolah anak isterinya. Itu kalau orang tak kikir, begitu cara pikirnya. Tapi kalau orang kikir, rugi. Tak bayang rugi dia langsung. Apa misalnya auto apa disenggol orang, ya kan? Orang kikir pak, tak tanggung berang-berang. Tak pematuang membawa auto, tak nampak auto yang di godang. Apa sih gitu? Itu tanda orang kikir tu pak. Bakok berang-berangnya pak, bakok memaki-makinya pak. Tak bayang rugi ke bengkel sekilo piti keluar beko. Tak. Kalau orang tak kiki, tak begitu pikirnya. Ikut cara Tuhan, basidakah ke tukang bengkel awak. Dah betul. Apa kalau tu apa tak rusak-rusak 100 tahun tu orang bengkel makan tang, makan obiangnya. Hendak apa? Orang bengkel ko makan keluarganya di oto apa rusak. Dah gitu. Maka apa pai ka bengkel membawa oto tu basidakah ke tukang bengkel. Allah yang suruh itu. Dibuat oto apa ko rusak apa diantar orang atau melantar orang samonya tu. Intinya apa disuruh bersedekah ke tukang bengkel tu. Pai ke bengkel tu anak perlu belanja tu, pai ke situ. Tapi orang kikir akan mencela. Makanya kalau ada orang pebo, ada hilang sesuatu nyu, kan pernah ada cerita pak. Hilang piti 10.000 pak. Marawong-rawong yang menangi pak. Tu lalu orang mana menangi yang hilang piti dan pak 10.000. Kau nak ganti aja. Ganti 10 pak. Tambah kacang tangi pak. Tu pak menangi orang lain je. Ya pak, kau nak hilang kan 20 dari rujuk. Ada tak ada orang fikir. Tak tentu ya lah pak. Kalau tak hilang nak diganti orang kan? Kan tak hilang diganti orang itu. Tapi orang kiki itu cara fikirnya pak. Orang kiki itu untung. Tu makanya jama'a malau wa adada. Tu ciri orang kikir begitu. Yang dipikirkannya untung. Rugi. Tu bahasa orang kiki itu. Kalau ada bahasa rugi keluar dari mulut orang, rugi waktu mah, itu tanda orang kikir. Orang kikir tak pernah ada bahasa rugi, pak. Di mana ruginya? Coba. Di mana ruginya? Tak ada ruginya. Bahkan misalnya gini, motor apa diceluk orang. Orang kikir ribut, pak. Kalau orang tak kikir diceluk orang motornya, pak, tu basidakah. Sedekah tak paso nama, pak. Nya basidakah ku dua jenis, pak. Kata Allah wa anfiku taw'an au karhan. Bersedekah lah sukarela atau tapaso. Ya pak. Kalau sukarela co tadi, lalu kata diang 2.000, 5.000, enak. Tiap minggu 5.000, tiap minggu 5.000. Bila ka cukup itu pak masuk surga dah. Lari tong-etong pak kata malaikat, ko apa ko kurang syarat masuk surga. Sedekahnya 5.000 nya sekali seminggu nya. Balai dikirimlah Tuhan orang pengen menciluk ondanya leh. 5 balai juta sekali bersedekah pak. Kalau sukarela dah kata 5 balai juta lo percayalah kamu. Tapi di pasonya bersedekah pak. Dikirim orang pergi menciluk ondanya. Kan banyak motor orang sana. Kenapa motor kita diambilnya? Karena Allah yang kirim. Ku ambil pak kau jarang sedekah ambil. Maka yang diciluk orang tu sedekah yang paling hebat. Bako paling hebat sedekah. Nyopai japui langsung. Dah hebat tu pak. Apa kalau bersedekah cari orang kan penerimanya? Kalau japui langsung. Dah hebat sedekah pak. Yang diciluk orang tu dah hilang tu pak. Jangan kata hilang tu. Yang hilang justru yang punya bapak yang dipegang sekarang tu hilang tu. Mati dibagi orang gitu. Yang diciluk orang tu yang punya kita itu. Kalau ada harta ibu bapak dicuri orang, itulah yang milik kita. Motor bapak yang dicuri itu nanti ketika di padang mahsyar, ndak ada Grab, ndak ada Gokar, ndak ada. Maka datanglah kendaraan kita motor yang dicuri itu nanti itu. Dibalikkannya tu. Apa yang diciluk motor tu menyasar, mangan dah auto je ciluk dulu. Itulah. Dulu menyesal kita apa? Marah kita. Tapi nanti di akhirat baru kita tahu, oh ini memang kebaikan. Tidak ada yang hilang. Mana yang hilang? Kalau bahasa hilang rugi itu bahasa orang kikir. Kenapa? Karena orang kikir tu jama'a amalan wa adada. Karajonya kok dapat bertambah. Kurang, rugi, habis. Itu bahasa orang kikir. Makanya kalau pecah sudah, innalillah. Hilang sudah, innalillah. Bukan milik kita. Tapi nanti akan dikembalikan ke kita yang itu. Makanya Allah mengancam orang-orang yang humazah dan lumazah itu dengan ancaman yang berat, namanya. Dan sebabnya karena sifat kikir yang dimilikinya. Begitu.
Karena orang kikir hidup memang susah. Dunia akhirat orang kikir ni hidupnya susah, Pak. Pasti susah. Di akhirat dah pasti tempatnya jahanam paling bawah tu. Di dunia orang kikir ni susah, Pak. Pernah saya lihat di media sosial, Pak, orang kikir kau makan, Pak. Nyo ambil nasi putih, Pak, sepiring kadang. Tu nyo cari di HP-nya menu restoran. Ayam bakar, nyo tonton ayam bakar tu, Pak, tu nyo makan nasi putih tu, Pak. Habis sepiring dia nyo, Pak. Orang kikir begitu tu, Pak. Susah hidupnya, Pak. Ya, pernah ada kejadian dulu, Pak, katanya dia masak gulai ikan. Itu ikan tu, Pak, itu kuah dulu, Pak. Jadi ikan hari pertama dikabik ikan tu dimasukkan ke dalam gulai tu, Pak. Ala menggalagak tu nyangkek leh. Hari pertamanya makan gulai kuah raso ikan. Ikannya lu masuk leh, Pak. Hari kedua baru masuk ikan kecil. Tu orang kikik. Pernah Bapak Ibu nonton film SpongeBob? Ada Tuan Crab. Oh, Tuan Crab tu kikiknya Masya Allah, Pak. Ya. Tuan Crab tu bana-bana kikik, Pak. Saya pernah lihat nonton Tuan Crab tu, Pak. Jadi pernah hilang uangnya $1, Pak. Diambil keong, ya, bawa ke lautan. Itu pancing keong tu, Pak, sampai panjang jangguiknya, Pak, untuk mendapat uang $1 tadi, Pak. Padahal kalau dia bekerja mungkin gampang dapat $1 tu, Pak, gantinya. Tapi karena dia pikirkan yang hilang tu terus. Tu Tuan Crab tu begitu tu. Jadi kalau ada yang kikik tu yang merasa itu. Makanya dunia akhirat orang kikik tu merasa itu, Pak. Susah hidup orang kikik tu. Makanya orang kalau kikik, Pak, itu laluknya pun tak nyaman. Percayalah. Ibu Bapak kalau kikir tidurnya tak nyaman tu. Makanya ibu kalau banyak di harato di rumah tu kikik ibu kan, lalu ibu dah lama kalau tu. Apa yang berbunyi ibu dah kelaluk sampai pagi dia tu. Betul tu. Mancik saya bunyinya ibu dah kelaluk dia tu. Ibu kikik. Kalau orang nak kikik tak ada masalah. Datang penciluk ambil salah mana kata jujur payah. Tak masalah lah. Kan itu. Kalau orang nak kikik. Orang kikir yang susah hidupnya. Makanya kata Allah, wailul likulli humazatil lumaza. Ya, kita lanjut ya. Lalu kata Allah, yahsabu annama lahu akhlada. Manusia tu mengira kalau dia kikir, hartanya tu akan mengekalkan dia. Makanya Bapak Ibu, sebuah orang kikir itu dia merasa hidupnya akan panjang. Orang yang menyimpan, menghitung itu merasa hidupnya akan panjang. Beginilah, ibu kalau dah tahu mati besok pagi, kira-kira bernilai tak harta ibu? Harta ini bernilai karena kita merasa mati masih panjang tu, Pak. Orang makin merasa jauh dengan kematian, apalagi merasa kekal, pasti kikir. Itu kenapa coba Bapak Ibu baca nanti surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ketika manusia sudah didatangi kematian, sudah tampak kematian mendatangi dia, dia berkata kepada Tuhan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda sebentar ya mati saya. Jangan matikan dulu saya, beri saya tangguh waktu sebentar. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, saya ingin mensedekahkan semua harta saya. Ibu kalau dah tahu di dokter, tidak usah malaikat maut kasih tahu, dokter kasih tahu, ibu mati mungkin dalam waktu seminggu ini. Ada vonis dokter begitu. Saya yakin ibu paling rajin bersedekah. Ambo apa ibu punya dosana. Itu ketika sehat, kikiknya Masya Allah. Tak tanggung kikiknya lah ibu. Tak? Begitunya lah di rumah sakit lah, memang lah menunggu ajalnya ibu. Nyolah tahu sebenarnya lah tak kalah molek. Karena memang lah stadiumnya lah tinggi. Ketika nyoka mati itu ibu, hanya panggil dosana-dosana, ambil di rumah ya ada mukena. Kira mukena aku selalu mari kadang ibu. Selama aku meminjam tak dapat lah ibu. Menjalang mati tu nyobagi mukena sado tu ibu, ambil sadonya. Saya kena orang mau mati segan pula saya bicara. Bersedekah ketika kau mati tak berguna lah ibu. Tak ada gunanya. Maka Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam, apa sedekah yang paling besar nilainya ya Rasulullah? Kata Nabi, anta sadaqah wa anta sahihun. Sedekah yang paling besar itu nilainya bersedekah ketika sehat. Ketika sehat itu sedekah yang paling besar nilainya. Dan jangan kau tunggu menjelang ajalmu datang baru bersedekah. Karena bersedekah ketika sakit atau sudah mulai sakarat, tidak ada nilainya sedekah itu. Jangan dibagi juga lagi, tidak dibagi kan dibagi orang nanti itu. Tidak perlu dibagi, orang pasti membaginya nanti itu.
Makanya Ibu bersedekah tu ketika saya ketika saya ko paguno haratu Ibu ketika paguno tu bagi. Harta itu dibagi berguna dinilai Tuhan kalau kita merasa perlu dengan harta itu. Itu makanya kata Nabi, ya kan, sedekah yang paling besar juga nilainya juhdul mukil namanya. Begitu bernilainya harta itu bagi dia. Misalnya Pak, ada Abu Rizal Bakri misalnya, bersedekah 1 miliar, itu mungkin di mata Allah ringan nilainya Pak. Kenapa? 1 miliar bagi dia kecil, dah harta dia triliunan. Tapi tukang sampah dapat uang 20.000 sehari mengais sampah Pak. Mengais sampah sehari 20.000 dapat Pak. Nyo sedekahkan 10.000 Pak. Lebih gadang 10.000 tukang sampah pada 1 miliar Abu Rizal Bakri itu Pak. Kenapa? Besar nilainya, bergunanya harta itu bagi dia yang 10.000 itu Pak. Mungkin yang 10.000 bisa untuk makan anak-anaknya sekian orang tuh Pak. Makanya sedekah itu bukan pada nominalnya Pak, seberapa berharganya bagi kita harta ketika itu. Makanya orang kikir dia akan menumpuk tuh. Ya? Makanya orang kalau merasa hidupnya masih panjang dia akan kikir, dia akan menimbun-nimbun harta tuh. Tapi kalau sudah merasa dekat matinya dia tidak akan menimbun harta tuh. Itu makanya ada salafus salih, orang-orang salih lu berdoa Ibu, ya Allah, ya harta saya semua hari ini saya lepaskan, yang besok kirim pula untuk hari esok. Kenapa? Supaya kalau saya mati hari ini tidak ada pertanyaan untuk harta saya hari ini. Makanya Abu Bakar itu Pak menjelang mati semua hartanya disedekahkan, semua disedekahkan, tidak ada yang tinggal lagi. Bahkan budaknya pun terakhir ditanya anak-anaknya, apa harta saya masih tinggal, kata Abu Bakar. Tidak ada lagi ayah, semua sudah habis saya sedekahkan. Tinggal 1 budak lagi yang mengambilkan ayah air ketika sakit. Kata dia bebas, hari ini dia merdeka. Kenapa? Saya takut Allah bertanya tentang dia kepada saya nanti di akhirat. Begitu orang-orang dulu takutnya dengan harta itu. Karena mereka kalau merasa dekat dengan mati, harta tidak bernilai. Kita menilai harta penting karena mati masih jauh. Makanya menumpuk itu kenapa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira akan kekal di sini. Orang yang merasa dirinya akan kekal panjang masa hidupnya, kikir dia. Hobinya menimbun. Karena ada orang Bapak setiap ada hobi orang kok tiap awal bulan mencari ATM saja Pak, cari angko. Ya, tanggal 1 cek saldo. Ndak bertambah sekian itu pulang lagi, itu saya kerajaannya Pak. Mencek saldo saya tiap bulannya Pak. Itu yang namanya adada tuh, jama amala wa adada, karena dia mengira tidak akan mati. Dia mengira nanti akan hidup lagi tuh. Makanya orang-orang dulu tuh Bapak tidak pernah merasa hidupnya panjang. Makanya Umar bin Khattab pernah mau berhutang ke Baitul Mal. Jadi dia mau berhutang, kata bendahara, gimana Amirul Mukminin, ambo meminjamlah ya untuk belanja itu anak-anak ambo. Kesbon namanya itu. Bayinya Pak, besok potong gaji ambo bulan besok. Kan Umar digaji negara tuh. Bulan besok potong gaji saya. Apa kata bendahara? Umar, siapa yang menjamin engkau hidup sampai awal bulan? Kata Umar, tidak ada. Kalau begitu tidak usah, kata Umar. Sampai awal bulan pun mereka tidak yakin hidup, apalagi sampai 7 balik tahun. Kadang berhutang sampai 20 tahun bagi Pak. Ya Pak. Ada sebagian kita nih Pak berhutang sampai 20 tahun. Dia yakin hidup 20 tahun. Padahal pensiun Pak. Jangan tuh Pak. Ya, jangan merasa hidup panjang. Itu maksudnya yahsabu annama lahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutama. Orang yang tadi, yang lumaza, yang humaza, yang hidupnya menyakiti perasaan orang, yang orang kalau dia bicara tersakiti, maka akan dicampakkan Allah ke dalam neraka hutama. Tahukah kamu apa itu neraka hutama? Narullahil muqadah, api Allah yang dibakar. Masalah Ibu ya. Neraka itu alat pembakar. Alat pembakar itu neraka. Neraka yang alat pembakar itu dibakar dulu. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ibu, api neraka itu dibakar selama 3000 tahun. 1000 tahun dibakar warnanya merah, 1000 tahun dibakar warnanya putih, 1000 tahun dibakar warnanya hitam. Jadi neraka utama itu dalam sebuah riwayat disebutkan warnanya hitam pekat. Dan api yang paling panas itu warnanya hitam. Kembang api Ibu ragam-ragam warnanya.
Ada putih, kuning, merah, ada biru, ada hijau. Satu-satunya warna api, kembang api yang tidak bisa dibikin manusia warna hitam. Kenapa? Api yang paling panas itu warnanya hitam. Dan api utama ini kata Nabi itu warnanya hitam pekat. Karena dia dibakar selama 3000 tahun. Makanya Masya Allah, tidak akan kuat kita menghadapinya. Dan yang dibakarnya apa? Masya Allah, allati tattali'u alal afidah. Yang dibakar itu hatinya. Dalam surah An-Nisa ayat 56 kata Allah, api neraka itu hanya membakar kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hangus kulit, diganti kulit baru. Hangus kulit, diganti kulit baru. Apa artinya itu Pak Ibu? Penduduk neraka hanya dibakar kulitnya saja. Kulitnya hangus, ganti kulit baru. Kenapa kulit yang dibakar? Karena yang merasakan perih kulit. Maka diganti kulit baru, sakitnya baru. Kulit baru, sakit baru. Jadi jangan Bapak Ibu kira, bayangkan nanti orang masuk neraka hangus jadi abu. Enggak, kulit saja hangus, datang kulit baru. Kenapa? Liyazukul azab, supaya sakit tarih. Ibu kalau luka dalam, kena pisau dalam lukanya, enggak sakit tuh. Coba terkelupas aspal, tangan Bapak Ibu tuh, atau ke Ibu tuh, ya kan jatuh dari motor itu, tak kelupe kulit Bapak Ibu. Rasanya padih, nak tanggung padih. Kenapa? Yang merasakan perih itu kulit. Karena itu penduduk neraka yang dibakar kulit. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Hangus kulit, ganti kulit baru. Jadi penduduk neraka itu merasakan perih terus. Kenapa? Kulitnya baru terus. Kulit baru terus. Diganti lagi. Dan kulit yang ini beda dengan kulit yang kemarin. Kalau beda kulit, beda rasa sakit. Begitu terus tuh Pak Ibu. Kecuali orang yang lidahnya suka menyakiti orang dan suka menekan orang, maka neraka menembus ke hatinya. Allati tattali'u alal afidah. Kenapa neraka menembus ke hati dia? Kenapa nak cukup kulit dia yang dipanggang? Karena di dunia hati orang sering dia sakiti. Di dunia hati orang sering panas dia. Di dunia perasaan orang sering nyala karena dia, maka sekarang hati dia dinyalakan Allah. Itu spesial tuh Ibu. Kalau yang lain, api neraka hanya membakar sampai kulit. Orang yang lidahnya sering menyakiti orang, sering menghancurkan nama baik orang, sering memfitnah orang, sering membuat orang tertekan, maka nerakanya tidak ke kulit, tapi masuk ke hatinya. Allati tattali'u alal afidah. Karena di dunia hati orang sering panas karena dia, sekarang hati dia dipanaskan oleh Allah dalam neraka utama. Begitu dahsyatnya azab bagi orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Itu makanya hati-hati dengan lidah tadi, ya. Karena spesial azabnya, tempatnya spesial, neraka paling bawah, apinya pun spesial. Apinya dipanggang dulu, dan apinya itu pun Masya Allah tidak hanya membakar kulitnya, sampai membakar ke hatinya. Yang penduduk neraka tidak begitu, hanya sampai kulit. Nah, itulah makanya Bapak Ibu di zaman era sekarang ini, era digital sekarang, hati-hati kalau berkomentar. Jaga lidah dan ujung jari baik-baik. Yang tak bermanfaat, tak usah bicara. Ya, nah, makanya humazah dan lumazah tadi siapa? Perempuan. Itu maka kata gantinya, dia katanya disebut pakai tamar buta. Bok yang suku mengecek mereka ibu-ibu. Nah, itu. Nah, mulai hari itu ibu-ibu, tolong jago-jago lisan ibu. Ya, kan tidak perlu jangan mengecek jo, tidak urusan awak jangan kepo. Kepo kok tidak boleh. Ada orang kepo, Ibu, sadu urusan orang yang komentari. Maka ada acara TV namanya Ni Kita Kepo. Ya. Tidak boleh dong. Tidak ada acara TV itu kan, Ni Kita Kepo gitu kan. Kepo itu tidak boleh. Apa urusan kita, urusan orang? Tidak penting itu. Ya, gitulah. Nah inilah Bapak Ibu ya, dapat jam 10 1 jam ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.